Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fauzia ingin menyampaikan hasil penelitian untuk tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Dr. Supriyadi STP MPD, yaitu dengan judul upaya meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan mozaik. Pertama yaitu latar belakang. Kemampuan motorik halus anak usia dini sangat penting untuk mendukung kegiatan belajar dan aktivitas sehari-hari seperti menulis, menggambar, dan menggunting yang membutuhkan koordinasi mata dan juga tangan secara tepat. Salah satu kegiatan yang menstimulasi perkembangan motorik halus anak adalah melalui kegiatan mozaik, yaitu menempelkan potongan-potongan kecil bahan menjadi suatu bentuk gambar yang menarik. Dengan penerapan kegiatan mozaik, anak dapat berlatih menggerakkan jari secara terarah, meningkatkan konsentrasi, serta mengembangkan kreativitas, sehingga kemampuan motorik halus mereka dapat berkembang secara optimal. Identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, anak masih kesulitan dalam pembelajaran tentang motorik, seperti mewarnai, menggambar, dan juga mewarnai anak masih kesulitan. Yang kedua, guru kurang merangsang perkembangan motorik halus anak. Pembatasan masalahnya yaitu, berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan persoalan terhadap penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana meningkatkan keterampilan motorik halus anak melalui kegiatan mozaik di kelompok bermain KB Santa Cecilia Pademangan. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh jenis kegiatan terhadap perkembangan motorik halus anak usia dini? Rumusan dan manfaat. Manfaat penelitian ini antara lain untuk guru, penelitian ini dapat memperbaiki kualitas pembelajaran. Guru juga dapat mengetahui metode yang tepat dalam meningkatkan motorik halus, dan yang manfaat untuk peserta didik, meningkatkan perkembangan motorik halus anak, meningkatkan keterlibatan anak dalam kegiatan belajar, dan yang untuk sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa-siswi dan juga perbaikan proses dan hasil belajar siswa. Dan berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut dirumuskan bagaimana meningkatkan keterampilan motorik halus anak melalui kegiatan mozaik di kelompok bermain KB Santa Cecilia Pademangan. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh jenis kegiatan terhadap perkembangan motorik halus anak usia dini? Selanjutnya, kajian teori dan kajian pustaka. Kajian teori tentang kemampuan variabel Y, yaitu kemampuan motorik halus merupakan kemampuan yang berhubungan dengan gerakan otot-otot kecil, terutama pada jari tangan dan koordinasi mata. Ahlinya yaitu Semiawan 2018, Yuliani 2020. Yang garis besarnya menyebutkan bahwa kegiatan yang melibatkan penggunaan jari tangan dan koordinasi visual seperti kegiatan kolase atau mozaik memberikan pengalaman sensori motor yang dapat memperkuat kemampuan anak dalam mengontrol gerakan. Yuliani 2020 juga menyebutkan karena melalui latihan jari yang terarah, anak belajar mengontrol tekanan arah dan bentuk gerakan tangan. Untuk variabel X, mozaik adalah kegiatan menempelkan potongan bahan seperti kertas, biji-bijian, atau koin kecil menjadi suatu pola atau gambar tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh Sugiono dan Yuliani bahwa kegiatan mozaik termasuk dalam kegiatan pengembangan seni rupa yang memadukan aspek motorik halus, kognitif, dan juga sosial emosional. Menurut Gunarti 2021 menjelaskan bahwa kegiatan mozaik dapat dilakukan dengan berbagai bahan sederhana yang mudah ditemukan sehingga cocok diterapkan di lembaga PAUD dengan fasilitas terbatas, yaitu menurut Mariani 2020. Kegiatan motorik menjadi media efektif untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan tangan anak. Selanjutnya, kerangka berpikir dan hipotesa penilaian.
Untuk kerangka berpikirnya, berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa terdapat pengaruh positif kegiatan mozaik terhadap kemampuan motorik halus anak. Kegiatan mozaik memberikan kesempatan bagi anak untuk mengasah otot-otot kecil tangan, melatih kesabaran, ketelitian, serta kemampuan mengontrol gerakan. Proses tersebut secara bertahap meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Hipotesis penilaiannya, berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Diduga kegiatan mozaik berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan motorik halus anak. Yang kedua, kegiatan mozaik diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan motorik halus anak. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dan metode penelitian. Tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan penelitian. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. PTK dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses serta hasil pembelajaran yang dilakukan di kelas, khususnya dalam perkembangan kemampuan motorik halus anak. Menurut Ari Kunto 2019, penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan cara merencanakan, melaksanakan, mengamati, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif untuk memperbaiki kondisi pembelajaran. Untuk tempat, waktu penelitian, populasi, dan sampel, penelitian ini dilaksanakan di KB Santa Cecilia di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Untuk waktu penelitiannya dilaksanakan selama 3 bulan dari mulai bulan September 2025. Pemilihan waktunya disesuaikan dengan jadwal kegiatan belajar mengajar. Untuk sampel yang diambil yaitu dengan teknik total sampling semua anak dalam populasi kelompok bermain yang memenuhi kriteria dimasukkan sebagai subjek penelitian. Sampel terdiri dari 11 anak kelompok bermain di KB Santa Cecilia, Pademangan. Sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk teknik pengambilan data dan juga teknik pengambilan analisis data yaitu yang pertama dengan observasi dan juga dokumentasi, catatan lapangan. Yang keempat yaitu validasi data. Hipotesis statistik. Dalam penelitian ini, hipotesis dirumuskan sebagai berikut. HO atau hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan motorik halus anak sebelum sesudah diberikan kegiatan mozaik. Kegiatan mozaik tidak berpengaruh terhadap kemampuan motorik halus anak. H1, hipotesis alternatif. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan motorik halus anak sebelum dan sudah diberikan kegiatan mozaik. Kegiatan mozaik berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan motorik halus anak. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak dosen dan juga teman-teman semua untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.